Ya, ini Anda mau bikin bom nuklir nanti? Ya, ini mudah-mudahan sampai ke telinga petinggi-petinggi Andalas University bahwa banyak potensi-potensi mahasiswa mereka yang bisa kita kirim ke luar negeri untuk ISMA. Apakah itu ISMA, apakah itu nanti lanjut studi ke luar negeri. Nah, di nuklir itu, ini kan satu hal yang sangat berbahaya. Siapa bilang berbahaya sebenarnya? Itu FMIPA nggak terlalu diminatin saat ini oleh generasi muda. Iya. Udah pelajarannya susah. Pelajaran susah juga. Dosen killer. Mungkin. Mungkin. Ada. So, jadi karena itu mulai timbul rasa, oh kayaknya enak nih keluar negeri nih, kayaknya pengen coba sih new experience gitu. Gimana sih kehidupan orang di luar, apakah sama kah atau beda kah? Di fisika itu apa yang membuat seorang Aidil tertarik kepada ilmu fisika? Seri ya. Sifat-sifat fisika, sifat-sifat kimia. Saya masih ingat kenapa seorang guru mampu membuat rasa kepenasaran saya tentang ilmu fisika. Oke, pertanyaan gue, yang bantu lu essay banyakkan kampus lu, UNAN, atau Time Language Center? Jujur. Nah, bagi orang-orang awam yang nggak mengerti cara kerja nuklir, Anda sebagai seorang ilmuwan nuklir ya, saya bisa download Anda sekarang sebagai orang yang interest dengan nuklir. Gimana sih cara ngejelasin nuklir itu kepada orang yang nggak ngerti sama sekali? Oke. 4 essay itu konsultasi di Time Language Center. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus madam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini, way to go buat Aidil ya. Is it your name Aidil? Yes. Yeah. Nah, Aidil ini alhamdulillah berhasil melakukan program IISMA, Indonesia International Student Mobility Award. Aduh, lupa saya kan saking banyaknya, saking keritingnya tuh mulut ngomong IISMA, Indonesian International Student Mobility Award tahun 2024 ke Taiwan. Wah, luar biasa nih. Kudos ya. Nah, kita kenal dulu sama Aidil. Aidil dari mana? Kampusnya apa? Jurusannya apa? Terus masih single atau double? Jadi saya sih berasal dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Sekarang berada di tahun ketiga dari jurusan Fisika. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan program IISMA di Taiwan. Tepatnya itu nama kampusnya itu National Sun Yat-sen University. Sun Yat-sen University, Taiwan. Well, Aidil. Yang pertama ini anak fisika murni ya, UNAN ya? Iya. Oke. Well, kira-kira yang menyebabkan Aidil dipilih, tapi sebelum sana terlalu berat pertanyaannya. Kita santai aja ngomongnya, jangan nervous ya. Kita nyantai aja dulu ya. Kapan pertama kali Aidil kepikiran untuk go global? Kalau kepikiran go global, mungkin pas awal-awal kuliah. Jadi waktu awal kuliah tuh ada salah satu cutting Aidil itu pas pengenalan kampus, pengenalan jurusan, orientasi, orientasi, ada satu cutting yang lulusnya di Inggris, UK. Cutting ini apa nih? Kakak tingkat. Atau senior. Senior cutting. Cutting itu I know cutting age atau cutting gitu ya. Oke, cutting kakak tingkat. Yeah. So jadi karena itu mulai timbul rasa, oh kayaknya enak nih keluar negeri nih, kayaknya pengen coba sih new experience gitu. Gimana sih kehidupan orang di luar, apakah sama kah atau beda kah? Dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan salah satu program MBKM itu namanya IISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Oke, jadi terinspirasi oleh cutting ya, kakak tingkat yang udah ke Inggris. Iya. Siapa boleh di-spill namanya? Lupa.
Lu kualat lo ya, lupa nama senior lo. Oke, ya banyak cara ya orang terinspirasi untuk keluar negeri, mulai dari kecil kah, atau melihat tetangganya yang keluar negeri, atau melihat cuttingnya yang keluar negeri, sehingga seorang idol terinspirasi juga untuk pergi ke luar negeri. Well, ini program ISMA kan cukup bergengsi ya nowadays oleh anak-anak muda, mahasiswa dimanapun berada ya. Dulu ada namanya ISMA Vokasi, sekarang udah digabung sama ISMA University and Vokasi the same way. Itu bulan Februari seleksinya, dan alhamdulillah di bulan Maret Aidil sudah berhasil mendapatkan tiket untuk menuju ISMA. Nah, kenapa milih Taiwan? Apakah ada kampus tujuan lain sebelum itu? Sebenarnya Taiwan itu pilihan dua. Oke, pilihan kedua. Iya, pilihan pertama itu ini memang mau banget itu di Prancis. Oke. Habis itu yang kedua ya di Taiwan, terus ketiga UK. Oke, Prancis apa tuh di kampus apa tuh? Apa University de Caen Normandie. Apa itu? Bahasa Prancis. Je m'appelle Razon, je m'appelle Melki, ya. Je pizza Padang, Euro Limo Bali. Ngomong-ngomong bahasa Prancis ya. Di fisika itu apa yang membuat seorang idol tertarik kepada ilmu fisika? Sebenarnya saya tertarik dari fisika itu dari SMA. Karena saya tipenya suka menghitung, saya nggak suka menghafal-hafal, makanya nilai sejarah saya anjlok-anjlok dulu, nilai PPKN saya juga. Oh jangan itu gara-garanya nggak bisa gurunya menerasikan dengan baik. You know, saya pernah nonton sebuah podcast dari seorang ahli astronomy, beliau juga ahli filsafat, menarasikan ilmu atau mampu membuat rasa penasaran dari siswa terhadap apapun itu ilmunya. Jadi jangan dikotomi bro. Oke, nggak apa-apa. Gue bukan ngajarin dia sih. Oke, jadi nggak suka ngafal-ngafal, nggak suka hafalan. Terus lanjutkan. Tapi sukanya ngitung, dan alhamdulillah dulu nilai MTK, nilai fisika tinggi. Jadi sebenarnya saya itu 2 kali ikut UTBK. Itu yang pertama itu saya ambil statistik, itu berhubungan sama matematika, dan tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Yang kedua akhirnya saya banting setir ke jurusan fisika, dan pilihan pertama saya di Undip, kedua saya di UNAN, dan alhamdulillah dapatnya di UNAN. Yang Undip apa jurusan pertamanya? Fisika juga. Fisika juga. Oke, habis itu baru ke UNAN. UNAN. Fisika UNAN. Ya, dari beberapa diskusi saya dengan orang-orang FMIPA, itu FMIPA nggak terlalu diminatin saat ini oleh generasi muda. Iya. Udah pelajarannya susah. Pelajaran susah juga. Dosen killer. Mungkin. Ada Dosennya killer. Saya punya dosen fisika dulu waktu di teknik industri kan ada fisika 1, fisika 2. Fisika 1, fisika 2 kalau nggak salah. Dan itu dosennya menurut saya I don't like him. Yeah, to be honest, I'm sorry ya. I have to say this, I don't like him. The way he teach me beda sama guru fisika di SMA. Saya masih ingat tuh pelajaran lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, sebuah pendulum, sebuah apa namanya ditembak oleh kecepatan peluru ya. Nah berapa menghitungnya? Oh itu momentum. Nah itu dia momentum, terus kecepatan, akselerasi, gaya, optik. Apalagi kita belajar fisika waktu itu paralel seri ya. Sifat-sifat fisika, sifat-sifat kimia. Saya masih ingat kenapa seorang guru mampu membuat rasa kepenasaran saya tentang ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang lainnya waktu itu, sehingga saya masih ingat. Begitu itu bedanya kalau kita belajar ya, untuk karena kita menyukai ilmunya, kita akan merasuki ke dalam jiwa dan sanubari. Nah, seorang idol fisika ini yang membuat Anda benar-benar tertarik itu apanya? Itu sih banyak ya, tapi yang ke fisikanya apa? Mungkin sesuai dengan penelitian saya. Kalau saya milih nuklir karena saya juga suka kimia juga. Jadi kedua bidang itu, nuklir itu merangkul 2 bidang itu, yaitu fisika dan kimia. Jadi saya memilih itu. Jadi Anda mau bikin bom nuklir nanti? Oh, enggak. Saya berusaha bikin PLTN pertama di Indonesia. Itu kan Aidil mampu menjadi bikin pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia. Pasti banyak orang punya ide, impian seperti Aidil ya. Nah, salah satunya dengan ikut ISMA ini juga menjual nuklir kemarin ya. Iya. Boleh dong cerita sedikit esai ISMA-nya? Untuk esai ISMA itu ada 4. Yang pertama itu pertanyaannya tentang prestasi achievement kita of a lifetime gitu. Terus yang kedua, kalau di sana nanti bagaimanakah cara Aidil asimilasi atau berkehidupan sosial dengan masyarakat sana. Terus yang ketiga, apakah tantangan yang ada pada Aidil pada saat kuliah? Terus yang keempat itu kesehatan.
tempat essay itu Iya. konsultasi di Konsultasi di Time Limit Center. Oke, pertanyaan gue, ya bantu lu essay banyakkan kampus lu UNAN atau Time Language Center? Jujur, Time Limit Center. kampus lu ada bantu bikin essay kemarin? Kampus, unfortunately no. Oke. It is what it is, that's fine. Itu gunanya ada Time Language Center yang mampu mengencourage, memotivasi generasi muda Indonesia, khususnya Sumatera Barat, siapapun mau datang ke Time silahkan, seperti Aidil. Pertama dia waktu datang itu adalah ke STP ya? Ya, STP. Ya, jadi ini saya berterima kasih sama STP ya. Ini jasa Science Technopark Andalas University, di mana Aidil datang untuk konsultasi ke Time Language Center. Akhirnya kita arahkan ke IISMA. Kemudian kita arahkan mengambil IELTS Intensive Class batch 6. Iya. Kemudian itu liburan semester kemarin ya, Iya. Juli Agustus ya. Iya. Dia bela-bela pulang kampung cuma seminggu atau 2 minggu. Seminggu. Seminggu pulang kampung terus mempersiapkan selama liburan semester itu IELTS preparation di Time Language Center. Kemudian dapat IELTS 7 apa 7,5? 7. Ada yang 8,5 kan ya? Ada. Apa itu? Listening. Semester 5, 8,5 listeningnya, luar biasa, 7 overallnya. Dan kemudian keep in touch terus dengan Time Language Center. Akhirnya kita koneksikan sama Vivi Humaida ya, alumni IISMA dari mana ya? Lupa gue. Bentar. Alumni IISMA dari Universitas Negeri Padang yang membantu Time Language Center dan Aidil untuk meng-create essay-nya, not his alma mater. Feel sad? A little bit. That's fine. Oke, kita nggak perlu membahas itu ya. Ini mudah-mudahan sampai ke telinga petinggi-petinggi Andalas University bahwa banyak potensi-potensi mahasiswa mereka yang bisa kita kirim ke luar negeri untuk IISMA. Apakah itu IISMA, apakah itu nanti lanjut studi ke luar negeri. Ini part of graduate employability. Well, kita lupakan itu. Yang penting lo udah lulus sekarang IISMA. Alhamdulillah ya. Oke, kita kembali ke nuklir. Nah, di nuklir itu, ini kan satu hal yang sangat berbahaya. Siapa bilang berbahaya sebenarnya? Ya, karena nuklir itu, efeknya radiasinya. Memang efek radiasinya itu berbahaya. Cuma kalau di dunia ini pasti ada namanya keuntungan dan ada juga kerugian. Nah, itu seperti mata uang Dua sisi mata uang. Ya, dua sisi. Nah, di nuklir kalau kita pakai batu bara itu bisa bertonton hanya untuk menghasilkan listrik untuk satu kota. Namun untuk nuklir cuma segini. Ya, segini. Saya tahu. Segini nuklir Anda bisa keliling dunia 7 kali. Iya. Is that true? Yes. Dengan kapal selam ya. Ya. Kapal selam tankinya bocor timbul tenggelam. Itulah dulu anak teknik ya. Nah, bagi orang-orang awam yang nggak mengerti cara kerja nuklir, Anda sebagai seorang ilmuwan nuklir ya, saya bisa download Anda sekarang sebagai orang yang interest dengan nuklir. Gimana sih cara ngejelasin nuklir itu kepada orang yang nggak ngerti sama sekali?